Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan malam ini giliran saya Tifal Solesa yang akan memandu diskusi. Barisan penuding ijazah palsu Jokowi pecah kongsi. Tak hanya sowan ke Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bahkan melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin pengacaranya ke polisi. Roy dan Kozinudin dituding menebar fitnah hingga mencemarkan nama baik. Sebelumnya, Damai Hari Lubis dan Egy Sujana mendapat SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari polisi usai bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Malam ini saya mengundang pelapor pencemaran nama baik Damai Hari Lubis dan terlapor sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, alhamdulillah, baik. Terima kasih semua sudah datang dalam diskusi kali ini. Anda sudah lepas dari status tersangka dalam pencemaran nama baik dalam perkara ijazah Jokowi, Bang Damai. Ya. Belum lama Anda menikmati kebebasan itu, Anda mengadukan kasus yang berbeda lagi. Pencemaran nama baik tujuannya ke Ahmad Kozinudin. Nggak capek ya berurusan dengan polisi mengadu seperti ini? Jadi begini. Saya merasa dia menyampaikan hasutan. Jadi yang dia bilang bahwa itu tujuan dia adalah Kuhap Solo, itu pendapat dia saja. Itu runtutan yang disampaikan kemarin di sebuah studio. Yang jelas saya ada kalimat khusus bahwa karena saya datang ke Solo dan Bang Egy menjadikan mereka dipanggil hari ini. Kawan-kawan kita 3 orang nih, klien saya, gitu loh ya, substansi nih. Tapi kenapa Kuhap Solo itu dianggap mencemarkan nama baik Anda? Saya bukan Kuhap Solonya, itu satir justru bukan, jadi salah. Dia ingin membuat image kepada publik bahwa gara-gara saya Kuhap Solo, bukan. Nanti terbukti, sekarang ini boleh bicara apa saja. Tapi yang mencemarkan nama baik Anda apa? Tadi menyatakan bahwa 3 orang kliennya ini dipanggil hari ini, hari Kamis, gara-gara kedatangan. Nah sementara kan penyidik pasti punya jadwal. Sudah sebagai tersangka, ya kan? Gitu loh. Oke. Pasti ada jadwal agendanya. Kenapa dia bisa nuduh seperti itu? Saya bukan Kuhap Solonya dan banyak yang lain sebetulnya. Ada, dia kan nggak tahu. Sekarang silakan aja dia ngomong apa aja. Apalagi dia bilang, wah disindir saya, maka saya anggap dia malah meminta kepada saya. Nah, karena alasan saya, tunggu dulu, alasan saya, salah satu nota pembelaan saya, Pak Jokowi belum melaporkan saya. Oke. Mengadukan saya ke Majelis Etik, Dewan Kehormatan. Nah, dia pun bilang seperti itu. Cuma nggak ngomong itu, dia cuma ngomong saya sama pembelaannya DHL, ya kan? Tapi sayangnya dia melaporkan. Padahal itu hak imunitas saya. Makanya saya mau uji nanti dengan kode etik. Oke, Mas Roy, cukup masuk akal nggak? Karena Anda pun dilaporkan, walaupun bukan sama Bang Damai Hari Lubis, tapi Anda dilaporkan oleh Egy Sujana dengan dugaan pencemaran nama baik. Cukup realistis atau masuk akal nggak? Pencemaran nama baik atau ada pencemaran tuyul baik? Nih, apalagi nih? Loh, katanya saya dengar gara-gara saya menyitir atau saya menceritakan kembali sebuah folklore ya, yang itu sebenarnya tujuan dari seorang jurnalis senior ya, Pak Lukas Luarso itu bagus. Karena kan kita dikirimin semua Bang Egy pasti juga ngirim ke Bang DL ke saya soal mungkin surat saya lebih dulu. Surat At-Toha itu loh. Ya kan. Mungkin saya lebih dulu. Memetaforkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu dengan Fir'aun. Baik. Nah, itu bahaya loh itu. Itu kalau ada yang orang mengadukan kayak Panji diadukan di mana-mana itu, ya, itu bahaya. Makanya Mas Lukas Luarso kemudian membuat analogi yang lucu. Menurut saya lucu ini analoginya. Makanya Anda tertawa dan senyum saat tadi datang ke Polda Metro Jaya menjelaskan lucu. posisi Anda dan teman-teman. Betul, karena analoginya adalah 2 tuyul ketemu jin iprit. Lucu. Itu loh. Konteksnya ini apa nih? Konteksnya adalah Siapa? Iya, saya nggak ngerti siapa yang dimaksudkan. Pokoknya gambar ini yang tadi di blur tadi ketika konferensi pers tadi, ini nggak usah di blur ya, biar kelihatan. Ini maksudnya apa dulu nih? Sebentar. Nah, ini adalah tulisan dari Pak Lukas Luarso. Justru menyelamatkan Bang Egy. Karena apa? Karena menurut saya Pak Lukas itu supaya Bang Egy itu nggak dituntut macam-macam. Jadi analoginya pakai 2 tuyul aja deh. 2 tuyul dan
Jiniprit. Oke, sebentar. Nah, Sorry, saya gitu. harus potong di situ. Ya. Karena begini, Anda kan ini dilaporkan dengan jangan pasal... dipotong, kalau dipotong nanti. Sebentar. Ini pasal 434. Anda diadukan bersama dengan Ahmad Kozinudin Ya. pasal 434 fitnah. Tapi ada unsur yang saya harus tanyakan di sini. Apa itu? Jika setiap orang, sebagaimana dimaksud dengan pasal pencemaran nama baik, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan. Anda sempat diajak komunikasi nggak dengan Bang Egy. Damai atau Bang Egy soal pernyataan Nah, Anda? kalau Bang Damai enggak, saya terima kasih. Beliau kan enggak ngaduin saya. Oke, kalau Ya Bang kan? Egy? Bang Egy enggak, tapi kemarin saya ketemu di program yang lain di TV sebelah ya. Dengan putranya Pak Hizbullah ya, itu dengan tenangnya, Mas nanti kita ngopi-ngopi ya, ini nggak usah kayak gini kayak lu. Berarti yang ngaduin saya siapa gitu loh. Ya itulah, pernah nggak dulu ada sinetron terkenal? Yang mana dulu nih? Di- Anda ngajak tebak-tebakan saya nih. Oh iya, ada Tuyul dan ada Mbak Yul. Baik. Jangan-jangan Mbak Yulnya ini, biang keroknya ini. Ya kan, itu aja gitu. Anda sempat mengajak komunikasi nggak Bang Kozinudin untuk mengklarifikasi ucapannya yang dianggap mencemarkan nama baik Anda itu? Jadi begini, saya mau menyampaikan kalau ini bawa makhluk halus tuyul ya, saya mau membawa sebuah suku, jadi banyak ya. Oke. Ada orang di situ ya, Khawarij namanya, ya, dia selalu menyalahkan kelompok lain, mazhab lain, ya kan, bahkan gara-gara arbitrase. Ini saya miripkan dengan kasus saya ya, antara Khalifah Ali dan Muawiyah, mereka justru memusuhi Sayyidina Ali. Korelasinya dengan Nah, kasus ini? korelasinya, saya kebetulan Khawarij pada masa ini sedang saya upayakan hukum untuk dia. Khawarij yang dulu itu, ketika hidup di zaman ini, saya harus laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, sorry, saya masih belum menangkap. Jadi Anda sebelumnya sudah sempat komunikasi belum dengan Ahmad Kozinudin menjelaskan soal pernyataan dia itu? Jadi begini, Khawarij itu Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Tidak suka, Jawabannya nggak sederhana. tidak suka ada perdamaian maksud saya. Ada musyawarah dalam hal ini, tentu analoginya restorasi, pemulihan untuk saya. RJ Gitu. kemarin. Jadi nggak perlu saya ajak itu. Dan ini udah banyak kekeliruan sama saya. Dan udah saya tulis tadi sebagian kecil di media. Hari ini terbit Oke. tentang perilaku dia masa sebelum ini. Jadi memang itu. Untungnya nggak nyebut saya tadi tulisannya. Ya. Hah? Untungnya nggak nyebut saya di tulisannya. Tadi kan kita sampaikan kan, nah, itu memang betul-betul katanya, sepakat dia tadi. Nah, itu memang betul, bukan satir. Kan Oke. gitu. Menurut Anda Ya. ini arahnya buat apa sih? Karena gini, Anda dijerat juga dengan Undang-Undang ITE. Sekarang Enggak, ITE yang manipulasi data itu. Oh itu insya Allah nanti kalau memang jujur dan transparan. Kemarin kalau kita dengarkan penjelasan dari Prof. Henry Subiakto, jelaskan penjelasan dari Dr. Didit Wijaya, ya itu gugur semua tuh ITE itu. Oke, anggaplah Karena nggak cocok lah. Oke, saya berpijak pada pernyataan polisi Ya. dengan menersangkakan Anda bersama RRT itu Ya. dengan Undang-Undang ITE dengan dugaan manipulasi data. Nah, sekarang Anda Betul. dilaporkan dengan oleh Egy Sujana dengan Undang-Undang ITE juga. Enggak, tidak ada ITE yang sekarang. Yang dilaporkan hanya 433, 434 KUHP Oke. baru. Hmm. Jadi nggak ada ITE. Jadi ini lagi-lagi masalah pencemaran nama baik lagi yang Iya disinggung. katanya pencemaran yang dicemarkan apanya? Saya kan waktu itu hanya mengatakan saya ingat di depan gedung di Reskrim waktu itu ketika saya membersamai 3 pejuang yang lain, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila dan Rustam, ya saya datang malam-malam untuk menyambut mereka yang sudah selesai diperiksa dan saya mengatakan terima kasih mereka sudah berjuang dan biarkan kalau ada 2 tuyul gitu. Anda merasa capek nggak sih meladeni ini semua? Yang kasus intinya saja belum beres, terus Anda diadukan lagi? Enggak lah, sekarang kan dengan kita kasus berbeda. bersama-sama. Bahkan saya masih menganggap Bang DHL, Bang Egy itu kalau saya nulis surat ya atau nulis statement, saya masih mendoakan Bang Egy supaya tetap sehat dan semangat ya untuk terus kemudian meskipun nggak lagi membersamai ya. Tapi kan artinya kan kita baik dan lagi-lagi kalau misalnya lihat gambarnya ini kan sebenarnya lucu aja. Gambar ini malah pakai kumis nih kalau orang bilang, Mas itu gambarnya kayak Anda sama Bang Respon. Iya anggap aja ini. Jadi tuyulnya saya sama Respon gitu aja kok marah. Oke, nah sekarang begini, karena aduan semacam ini Bang Damai, Anda dan Bang Egy Sujana disebut oleh Ahmad Kozinudin dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya hari ini disebut sebagai pengkhianat. Terima nggak? Itu adalah unsur-unsur sumber dari laporan saya termasuk. Ya kan? Orang ini, Khawarij ini, dia punya pedoman la hukma illa
Artinya bantu Ya kan? penonton buat paham. Nah, semua orang salah kalau nggak seperti dia. Dia semua salah. Mau ulama besar kayak saya punya bukti-bukti tulisannya tentangan dia. Ya kan? Pimpinan dia juga ex-pimpinan mungkin ya, pernah saya datangi. Dia 2,5 tahun yang lalu sudah kami nggak pakai. Kawan-kawan dia kalau boleh dibilang dia mengaku clean yang anggota, itu kan kawan-kawan saya semua. Tapi Anda merasa berkhianat nggak? Dia berdiri sendiri. Oke, poinnya Anda merasa berkhianat atau tidak kepada mereka-mereka yang lain masih jadi tersangka? Jadi begini, kalau bicara khianat, saya tidak bersalah, kenapa saya harus menyerahkan diri? Saya tanya, kepengennya saya jadi tersangka. Si Kawaris itu aja jadi tersangka, coba. Nah, sekarang kemungkinan dia nanti akan menghadapi hal musibah seperti saya. Kan jelas nota pembelaan saya, KUHP. Saya sampaikan pada gelar perkara. Dia nggak ngajarin klinnya. Saya kalau jadi dia, saya mundur. Kalau ini saya tidak bisa membantu klien saya mundur kalau jadi dia. Saya objektif ya. Kalau Bang DHL ini memang tidak dilaporkan. Dan sudah diakui tadi malam oleh Iya. Nggak, artinya dan juga dengan Ade. Betul. Artinya gini, dalam laporan Jokowi yang tanggal 30 April itu, memang yang dilaporkan 5 orang waktu itu ya. Nah, ini jujur bagus. Waktu itu RT, saya laporin bukan dia aja. RRT, kemudian ada satu inisialnya adalah ES, ya, Egy Sujana, memang dilaporin. Satu lagi K, Kurnia. Pak Rizal Fadilah pun sebenarnya juga nggak dilaporkan. Rostam pun sebenarnya juga nggak dilaporkan. Jadi sebenarnya Pak Rizal, Rostam itu bisa mendapatkan hak. Tapi dilarang. Dilarang tanda kutip ya, karena dia menyatakan RJ yang hendak dilaksanakan, ya kan, itu nggak bisa menurut pendapat hukum dia, ya kan. Walaupun saya sudah berkali-kali sampaikan, kalian sama juga diobstruksi. Nah, termasuk Rafael Harun itu saya tentang. Oke, untuk aduan ini karena kan beda nih pelaporannya. Bang DHL kan melaporkan Kozinudin, sementara Bang Roy dilaporkan oleh Egy Sujana. Sebetulnya diobstruksi DHL dan antara Abang dan Bang Egy sebetulnya udah janjian belum untuk mengadukan itu ke Polda? Saya nggak ada janjian. Sama sekali? Nggak ada. Arahnya sama loh, sama-sama pencemaran nama baik. Ya, kalau pasalnya harus sama, masa mau diambil pasal utang piutang? Sayangnya hari pengaduannya tuh sama minggu malam. Gitu. Anda menaruh kecurigaan apa kalau? Enggak, kalau saya sih enggak, karena pakaiannya juga beda kok. Pakaiannya olahraga, Bang DHL ini, ya, pakai baju kayak bajunya Pak Saididu itu. Kalau nuduh-nuduh yang ini kan dari baju ya, kostum ya. Beliau kan punya keahlian masing. Ya kan, namanya mau melapor masa kurang sopan sih. Nah iya. Iya kan? Enggak apa-apa, enggak, artinya beda, berangkatnya beda, kecuali datangnya bertiga. Dan ada buktinya, videonya, ada seorang sering menangani artis lah, dia suka main video tuh. Itu udah tersebar, dan saya kaget juga, saya nggak dapat dari dia. Dari dunia seberang dapatnya ke saya. Ini poin ceritanya apa dulu nih? Ini poin ceritanya dengan kasus ini apa intinya? Intinya. Janjian atau enggak? Benar Om Suryo ini, tidak ada traktat sebelumnya. Oke, tidak ada traktat sebelumnya, tapi benarkah sesungguhnya? Ini masih akan jadi pertanyaan di beberapa pihak. Karena benarkah laporan terhadap Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin ini inisiatif pribadi, atau jangan-jangan ada dorongan dari pihak lain? Kita bahas sebentar lagi.